Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. hari ini kita kembali lagi live untuk acara webinar. Tema hari ini panjang sebenarnya. Peluang dan tantangan kuliah di masa COVID plus peluang dan tantangan kuliah di luar negeri gitu kan. Kita combine aja, Pak. Nah, hari ini sebagai narasumber ini istimewa semua nih, guru-guru saya semua nih. Mulai saya dari kuliah S1, S2, bapak-bapak ini kebetulan jadi eh, guru besar lah ibaratnya. Guru-guru saya semua ini. Kebetulan ketika wisuda S1, S2 selalu putu, bareng terus gitu. Alhamdulillah. Nah, dan kebetulan juga Pak Warik kita waktu itu jadi dekan, saya wisuda pertama kali gitu. Beliau jadi dekan. Nah, hari ini sebagai narasumber ada 3 orang. Yang pertama Pak Muhammad Izman Herdiansa, PhD. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor 1 Universitas Bina Dharma, alumni Curtin University, lulus tahun 2008 kalau nggak salah. Yang kedua Pak Dedi Samsuar, PhD. Beliau ini saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Komputer. Sudah malang melintang lah intinya di dunia komputer. Yang terakhir adalah Pak Ahmad Lutfi, PhD juga lah. Amin. Amin amin itu Pak. Itu doa itu Pak. Amin. Nah, beliau saat ini sedang menyelesaikan doktoralnya di Delft University di Belanda. Dulu beliau pernah berkarir di Bina Dharma cukup lama, puluhan tahun ya. Intinya saya masih SD, beliau sudah ngajar gitu kan. Nah, saat ini beliau tugasnya di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Benar gitu, Pak ya. Nah, itulah tentang 10 menit atau perkenalan awal dari narasumber kita hari ini. Ini keren-keren semua ini. Kalau lihat ini Pak Lutfi ini kata Pak Dedi tadi seperti Pak Novel Baswedan gitu ya. Pak Novel Baswedan. Pak Novel Baswedan. Jadi kata Pak Lutfi tadi kacamatanya aja yang sama gitu kan. Ya, tapi semoga keteguhannya mirip Novel Baswedan lah Pak ya. Oke. Nah, hari ini sebelum kita mulai nih tanya kabar dulu nih. Oh ya, sebelum tanya kabar kita buka dulu Pak dengan basmalah gitu kan supaya berkah ini, semoga live streamingnya lancar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya, karena saya live sebelum-sebelumnya itu ada agak trouble sedikit gitu kan. Semoga hari ini lancar-lancar ya gitu kan. Mungkin saya waktu itu lupa basmalah Pak waktu bukanya waktu itu. Nah, kita tanya kabar dari yang jauh dulu nih Pak. Ya, yang jauh dulu di sana gimana? Ini Pak Lutfi, gimana Pak kabarnya di sana Pak? Alhamdulillah baik. Baik. Semua sehat-sehat. Sehat. Kami semua di sini sehat. Udah sehat. Ya. Ya, alhamdulillah Pak kalau sana. Ini Pak Dekan nih sepertinya di mana? Di gazebo atau jangan-jangan Pak Dekan sekarang punya kebun sendiri nih? Peternakan. Gimana Pak Dekan kabarnya Pak Dekan? Nah. Alhamdulillah baik. Sekarang sedang work from home. Jadi sedang sambil ngelihat-lihat kebun ini. Ada sedikit kebun di belakang rumah ini. Oh, alhamdulillah. Berarti kebunnya luas itu Pak. Kapan-kapan undang kita Pak ke sana Pak? Iya, banyak cabai di sini. Oh ya, siap. Ini kembali ke Pak Warik nih. Gimana kabarnya Pak Warik? Sepertinya Pak Warik ini kata Pak Lutfi lebih rajin ini dari Pak Dekan ini. Kerja terus tiap hari. Alhamdulillah baik, sehat. Semoga semuanya sehat. Salam untuk Pak Lutfi yang sedang di negeri Belanda ini. Benar Pak. Nah, jadi hari ini kita live ini sudah ditonton sebanyak 13 juta orang nih Pak.
13 Jutaan. Jadi hari ini kita ngobrol santai aja, cerita pengalaman, terutama dari bapak-bapak bertiga yang sudah menempuh atau sudah dan sedang menempuh pendidikan S3 untuk apa itulah gitu. Dan gimana sih produktivitas kita lihat dari untuk kuliah di masa new normal atau normal kembali ini. Nah, kita mulai nih dari Pak Warek dulu nih. Sebagai pimpinan di salah satu perguruan tinggi, tentunya yaitu Bina Dharma, tentunya apa Bina Dharma ini terkenal dengan namanya visi misinya toward international standard berbasis teknologi informasi. Nah, tentunya mungkin bagi PT lain atau bagi institusi pendidikan yang lain, masa COVID ini banyak ibaratnya itu baru terbuka sadar gitu bahwa IT itu penting. Nah, kebetulan Bina Dharma visi misinya itu salah satunya berbasis teknologi informasi. Nah, gimana sih strategi Bina Dharma gitu Pak dalam menghadapi fase new normal, ibaratnya normal kembali di fase apa COVID ini Pak? Karena kita tahu sendiri banyak mahasiswa-mahasiswa misalkan yang ingin Pak kapan kampus dibuka gitu kan. Nah, apa sih strategi Bina Dharma dalam menghadapi fase new normal dalam proses akademik, baik itu proses pembelajaran maupun proses akademik yang lainnya, Pak? Kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman yang menjadi pembicara ini, sahabat-sahabat semua. Juga para netizen yang mendengarkan atau melihat webinar perbincangan pada pagi hari ini dimanapun dia berada. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Usman, Bina Dharma sudah cukup lama menggunakan model pembelajaran berbasiskan teknologi ini. Ini para praktisinya semua nih yang kebetulan berbicara. Ada Pak Dedi yang dari awal begitu intens ya memperkenalkan, mendorong penggunaan e-learning. Kita sudah mulai menggunakan e-learning mungkin kalau kita setback itu sejak tahun 2008. Nah, mungkin nanti Pak Dedi bisa menjelaskan lebih detail ya. Sudah mulai dengan berbagai strategi. Di zaman Pak Lutfi masih aktif di Bina Dharma juga kita sudah terus mendorong ya penggunaan e-learning. Sehingga ketika di masa pandemi COVID yang mengharuskan mahasiswa belajar dari rumah, itu alhamdulillah proses perkuliahan di Bina Dharma itu relatif tidak terpengaruhi ya. Relatif tidak terpengaruhi ya, karena selama ini mahasiswa sudah terbiasa. Mulai tahun lalu kita sudah memperkenalkan model pembelajaran yang mengedepankan ya menggunakan teknologi lebih besar porsinya. Tugas dikomunikasikan dilakukan lewat e-learning, ya, sistem e-learning itu. Bahkan sejak 2 tahun terakhir kita sudah intensif menggunakan media itu untuk ujian, ya, untuk berdiskusi, kuliah online. Jadi sebelum pandemi COVID ini sudah kita mulai, alhamdulillah. Nah, sehingga ya pada periode-periode hari ini alhamdulillah relatif tidak terpengaruh. Nah, kita sendiri ke depan Bina Dharma tentu yang pertama mengikuti aturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud. Kita sudah mendengar untuk perguruan tinggi semester ganjil ini ya berarti sampai dengan bulan Januari lebih kurang ya masih belajar dari rumah. Proses perkuliahan
akan dimulai sesuai dengan tahun akademik sekitar Agustus September, tapi secara praktikal itu dilakukan full menggunakan fasilitas teknologi informasi. Apakah itu kuliah yang menggunakan video conference maupun pekerjaan mahasiswa dan dosen berupa tugas dan yang lain-lain menggunakan e-learning. E-learning Bina Dharma dibangun dengan standar yang sudah cukup baik ya sejauh ini. Demikian, Pak Usman. Oke, terima kasih Pak. Nah, kalau tadi nih cerita masalah di Bina Dharma nih, kita ke Belanda dulu nih Pak. Belanda nih. Kalau di Palembang ini Pak, nggak lagi nerapin namanya PSBB. Kalau di Belanda gimana Pak? Apa ada PSBB juga atau gimana? Gimana Pak? Kuliah di sana gimana tuh Pak? Kalau COVID gini? Atau jangan-jangan di sana bukan lagi e-learning, mungkin ada istilah lain mungkin, karena di Belanda mungkin lebih canggih gitu. Nah, gimana itu Pak? Ya, terima kasih Pak Usman. Selamat pagi. Jadi sekitar bulan Februari akhir, setelah status epidemi berubah status menjadi pandemi global, kemudian pemerintah Belanda langsung mengambil sikap untuk menutup sebagian akses publik. Kemudian selang beberapa waktu, tidak begitu lama, kayaknya 1-2 minggu kemudian tuh akses publik termasuk fasilitas pendidikan, kampus terutama ya, dan sekolah-sekolah di level pendidikan dasar dan menengah itu langsung menutup akses, diliburkan, dengan konsekuensi mereka diminta untuk melakukan aktivitas pembelajaran dari rumah. Nah, memang secara kesiapan baik infrastruktur, sumber daya manusia dan sebagainya, di sini memang sepertinya untuk melakukan switch dari model pembelajaran fisik kemudian ke virtual itu tidak begitu mengalami kesulitan, dalam artian karena memang secara behavior atau kebiasaan untuk adaptasi terhadap perubahan itu juga tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi di sini juga sama sebetulnya berlaku secara umum. Kampus-kampus diputuskan untuk ditutup, lalu dibukalah model atau kebijakan belajar dari rumah. Nah, saya beri contoh misalkan untuk program master itu, secara umum di Belanda mereka sudah menggunakan full online education ya, karena di sini memang sudah secara infrastruktur aksesnya sudah cukup stabil dan sudah baik. Ditunjang lagi memang persiapan materi pembelajaran yang sebelumnya memang sudah berlangsung dengan cukup baik. Jadi tinggal penyesuaian saja ya, penyesuaian dari mahasiswa maupun tenaga pendidiknya untuk memberikan materi secara online. Kira-kira begitu. Jadi jawabannya sama sih sebetulnya dengan di Indonesia gitu. Jadi cuma bedanya di sini pemerintah
tanggap terhadap yang lebih proaktif ya, dalam artian ya karena di sini secara populasi penduduk juga memang tidak sebanyak di Indonesia. Jadi total penduduk Belanda saat ini lebih kurang sekitar 17 juta. Jadi 17 juta itu berarti hampir lebih banyak sedikit dari Jawa Barat kalau saya nggak salah ya. Iya ya Pak. Ya, alhamdulillah kalau intinya tidak jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia gitu Pak. Jadi ya berlaku sama lah intinya seluruh dunia kondisi COVID ini. Nah ini agak beralih dari COVID sedikit nih, tapi masih ada hubungan COVID nih Pak Dekan nih. Ini Pak Dekan ini kebetulan mahasiswa Ilkom ini paling banyak nih Pak, saya lihat, dan paling mendominan gitulah. Dan seperti yang saya tanyakan ke Pak Warek tadi, karena ini banyak mahasiswanya Pak Dekan gitu kan mahasiswa ini kadang itu bingung. Nah, dalam proses ini kita cerita ke dalam dulu lah, ke dalam. Karena proses akademik mahasiswa itu sebenarnya masih berjalan normal atau gimana nih Pak Dekan? Apa dengan COVID ini ada keringanan kalau tugas itu dikasih 10 kali misalkan? Ini kan kebetulan masih SP nih, 10 kali. Ya, kalau COVID ya dikasih aja 2 kali, mungkin takut kuotanya habis atau gimana. Intinya tips lah gimana proses akademik bagi itu untuk dosen-dosen yang mendengarkan ini, baik di Bina Dharma ataupun di luar Bina Dharma gitu. Strategi lah, tips bagi insan akademik ya gitu. Gimana nih Pak Dekan? Ini pertanyaan berat ini. Jadi gini, kalau mau menjelaskan masalah, sebenarnya kalau di Universitas Bina Dharma yang namanya e-learning ini bukan, atau perkuliahan daring ini sebenarnya sudah lama berlangsungnya. Cuman frekuensinya saja yang berbeda-beda. Sedikit meralat apa yang pernah dijelaskan oleh Pak Warek, itu e-learning di Bina Dharma ini 2006 sudah mulai jalan. 2006. Kemudian ada Pak Lutfi di sini. Pak Lutfi juga termasuk salah satu yang menggagasnya dulu. Nah, kemudian mulai masif 2006 ya, betul. 2006 Pak. Itu awalnya dari teaching grant. Waktu itu ada teaching grant. Nah, mulai masif digunakan itu tahun 2008 dengan ada kebijakan dari rektor yang waktu itu menjadikan e-learning itu sebagai salah satu ekstasi ya. Dia bilang untuk melengkapi perkuliahan suplemen daripada perkuliahan, sehingga waktu itu ya dengan tingkat yang berbeda-beda. Nah, ini ketemu momentumnya setelah COVID ini baru terasa bahwa e-learning itu dibutuhkan ya. Nah, jadi kawan-kawan sebagian besar dosen di kampus itu sudah biasa menggunakan e-learning sejak 2008 karena ada insentifnya dulu ya. Mulai insentifnya itu beragam waktu itu. Di akhir-akhir tahun ini memang tidak ada insentif lagi karena itu dianggap sudah menjadi bagian integral dari pembelajaran itu sendiri. Nah, jadi waktu masuki zaman COVID ini, di mana kita diminta untuk tetap melaksanakan aktivitas perkuliahan, tetapi tidak harus ketemu fisik. Nah, ini ada adjustment yang dibuat oleh masing-masing dosen ya, termasuk juga institusi membuat kebijakan bahwa perkuliahan tetap jalan ya, kemudian diintensifkan perkuliahan itu dengan menggunakan e-learning. Nah, awalnya itu e-learning saja, kemudian kita memanfaatkan media-media lain ya, seperti sekarang ini yang kita lakukan, walaupun di rumah masih tetap pekerjaan tidak berhenti ya, jadi kita tetap melaksanakan proses perkuliahan, memperkaya ilmu, sharing yang seperti itu. Nah, sekarang kita merujuk ke pertanyaan daripada Pak Usman. Bagaimana perilaku dosen yang harus dilakukan? Apakah kita harus melakukan seperti biasa, seperti kelas pindah ke e-learning? Apakah harus ada keringanan-keringanan yang kita berikan dan seterusnya?
Ya memang kita merangkum juga keluhan dari adik-adik mahasiswa. Saya bilang adik karena juga saya salah satu alumni Bina Dharma. Nah jadi kewenangan mengajar di kelas itu tetap diberikan kepada dosen. Kita sudah melepaskan kewenangan itu kepada dosen-dosen. Jadi kita tidak mengatur lagi secara rigid bahwa ini harus ada tugas, harus ada kuis, harus ada komponen-komponen penilaian itu, tapi diserahkan kepada dosen. Nah, dosen pun melakukannya beragam-ragam. Ada yang setelah memberi satu materi lakukan assignment, review, ada sehingga dia tidak memerlukan komponen-komponen seperti kuis dan sebagainya. Itu diserahkan kepada dosen. Ya. Dan juga tetap mendengar keluhan mahasiswa. Karena harus kita akui bahwa infrastruktur internet di Indonesia ini tidak merata. Apalagi adik-adik yang berasal dari daerah itu sering mereka itu ketinggalan, dan rasanya ketinggalan itu bukan dikarenakan karena mereka tidak mampu, tapi lebihlah adanya keterbatasan teknologi, ya internetnya. Seperti menjelaskan seperti ini, kalau kita menjelaskan seperti ini, kemudian dalam penjelasannya itu tengah jalan putus, yang semestinya pergi ke sana, kita jadi pergi ke sini. Karena tidak ada miss informasi yang tidak diperoleh. Nah, yang seperti inilah yang harus kita sebagai dosen juga memahami, bahwa tidak ratanya infrastruktur ini sehingga kita harus lebih bijak dalam penilaian. Ya. Nah, untungnya dosen-dosen juga punya banyak strategi yang seperti itu. Ya. Tidak hanya salah satu penilaian itu adalah melihat keaktifan mahasiswa. Ya. Memang tantangan di dalam e-learning itu memang agak berbeda. Apalagi kalau kita menggunakan e-learning yang standar saja. Ada platform e-learning yang kita ambil, kemudian kita adopsi. Nah itu di ujungnya kita akan repot sendiri. Apalagi kalau kita harus mengkoreksi, memberi feedback masing-masing mahasiswa itu. Apalagi kita harus men-summary aktivitas mahasiswa itu repot. Sehingga biasanya yang dilakukan oleh universitas, khususnya Universitas Bina Dharma, itu meng-custom. Jadi e-learning itu tidak murni lagi, tapi sudah di-custom. Sehingga memudahkan kita dalam melakukan rekapitulasi dan seterusnya. Begitu kira-kira, Pak Isman. Siap. Terima kasih sekali, Pak. Jadi intinya e-learning jadi tulang punggung lah sekarang ini dalam proses perkuliahan daring ini. Nah ini kita kembali ke Belanda lagi nih. Ya, jauh nih ke Belanda nih. Kalau kita ini agak temanya Pak, maju mundur aja kita. Kadang kita masalah kuliah, masalah proses 3. Nah, ini kebetulan Pak Lutfi ini yang masih baru bergabung. Pak Lutfi ini adalah sekarang sebagai researcher lah, Pak. Aku agak bingung juga, Pak, karena tumpul tidak boleh bagus ini. Ya, intinya peneliti di Delft University lah gitu kan. Jadi sebentar lagi selesai ya Pak ya. Amin. Mestinya tahun ini selesai nih mestinya nih. Ya. Tahun ya Pak Tepi ya. Allah. Ada yang menarik Pak Usman. Saya mau cerita nih soal sekolah keluar negeri ini. Nah, ini kan ada topiknya kan masalah keluar negeri. Ya benar. Ya. Jadi saya sendiri ini sebenarnya yang memotivasi sekolah keluar negeri ini salah satunya Pak Lutfi. Oh ya. Ya, jadi ingat kita waktu itu ada Pak Deden, satu lagi Pak Lutfi ya. Kita itu bertiga yang mau mengajak sekolah keluar negeri itu sebenarnya Pak Lutfi. Ayo kita ke sekolah keluar negeri, ke luar negeri lah, seperti apa gitu ya. Sehingga kita tindak lanjuti dengan kursus bahasa Inggris waktu itu. Ya. Saya ingat itu kursus bahasa Inggris setelah untuk ke S3 itu ada Pak almarhum Pak Rahmat, kemudian Pak Lutfi, saya sendiri, Pak Rabin, dan Bu Yesi. Lutfi dan Bu Yesi itu sedang menempuh S2, S3. Tapi bedanya Bu Yesi di Indonesia. Pak Lutfi tetap berjuang ke luar negeri. Dan akhirnya Alhamdulillah sampai. Jadi perjuangan Pak Lutfi ini saya jadi saksi hidup ini. Ringan perjuangannya itu, terutama dari sisi bahasa, Pak ya. Nah, bahasa ini kalau mau agak terputus suara Pak Dedi. Halo, ya, ini agak terputus. Jadi
Ini apa? Kita kembali lagi. Mungkin ini sebenarnya ada pertanyaan yang masuk nih, tapi berkaitan dengan yang lain. Nah, nih Pak Lutfi, mungkin teman-teman dosen yang pendengar ini, mungkin adik-adik mahasiswa yang sedang belajar sekarang, tentunya ingin tahu sih gimana proses bisa kuliah ke luar negeri gitu kan. Karena Pak Lutfi ini ibaratnya itu masih hangat lah gitu kan, bahasanya itu lagi proses gitu kan. Kalau seperti Pak Dedi, Pak Isman kan sudah lama, mungkin agak-agak lupa mungkin prosesnya gitu kan. Bisa bisa diceritakan Pak, gimana nih prosesnya bisa ke Belanda gitu kan? Apakah karena ini ibaratnya itu selain dari punya uang banyak atau gimana gitu kan? Siapa tahu adik-adik ini mau ngumpulin uang nih, ibarat mau nyadap karet, jual sawit dulu nih supaya banyak uang. Itu gimana tuh Pak bisa keluar lagi? Ya, baik. Terima kasih Pak Usman. Jadi bicara tentang persiapan studi ke luar negeri, tentunya mungkin saya bagi jadi dua kelompok dulu ya, dua bagian. Pertama persiapan secara akademik dan non akademik tentunya. Nah, persiapan secara akademik yang pasti kita harus menyiapkan tema riset dulu. Kita buat inisial proposal itu. Sebelum sampai ke inisial proposal itu mungkin ada baiknya mungkin kita coba untuk eksplorasi beberapa kampus tujuan yang menyediakan atau menawarkan kelompok-kelompok riset sesuai dengan bidang kita. Kemudian setelah inisial proposal itu dibuat, kemudian kita persiapkan juga persyaratan akademik lainnya, misalnya bahasa itu, karena kita menggunakan bahasa internasional, jadi persiapan bahasa juga harus disiapkan dengan baik. Nah, bicara tentang persiapan bahasa ini memang agak butuh waktu yang cukup panjang. Pengalaman saya mempersiapkan bahasa Inggris ini memang tidak bisa seperti lari jarak dekat gitu, jadi butuh waktu yang panjang proses itu. Nah, setelah nanti sudah mendapatkan di level tertentu yang menjadi syarat itu, karena untuk berikutnya mencari sponsor ya, jadi sponsor. Nah, untuk mendapatkan sponsor ini bisa dari biaya dari kampus di luar negeri, ataupun juga bisa dari pemerintah dari negara gitu ya. Nah, biasanya kalau beasiswa dari kampus tujuan itu tentunya persaingannya juga sangat ketat gitu ya. Slot beasiswanya sedikit dan persaingannya juga banyak gitu. Nah, cara yang paling mungkin itu adalah kita apply beasiswa menggunakan skema-skema beasiswa yang sudah ada di Indonesia ya. Kalau dosen bisa melalui skema Dikti, atau bisa menggunakan LPDP dengan Budi ya, seperti yang saya apply beberapa tahun yang lalu. Nah, kalau sudah secara syarat administratif akademik kita sudah memenuhi, nah, kemudian baru kita menyiapkan hal-hal persiapan yang non akademik gitu. Nah, ini kalau persiapan non akademik itu lebih kepada persiapan mental gitu ya, karena tetap akan ada siapapun yang merasakan sekolah di luar negeri di tahun-tahun awal atau di masa-masa awal itu akan mengalami culture shocks, karena harus melakukan penyesuaian, beradaptasi baik di kampus maupun lingkungan di negara yang baru. Jadi menurut saya yang paling
apa namanya yang paling penting gitu ya untuk merealisasikan niat untuk sekolah luar negeri itu ya harus memenuhi persyaratan akademik dulu. Karena sampai ketika nanti kita sampai di negara tujuan, ya maka fokus kita itu ya di akademik. Terkait dengan non akademik itu tentunya akan butuh waktu untuk melakukan penyesuaian ya, penyesuaian terhadap apa namanya perubahan kebiasaan cuaca yang biasanya 2 musim menjadi 4 musim, kemudian dari cara apa namanya itu mendapatkan sumber bahan makanan dan sebagainya itu juga butuh waktu, tapi itu tidak begitu jadi concern ya sepanjang yang bersangkutan punya motivasi yang kuat itu. Kira-kira begitu Mas Mas. Oke. Jadi ada sisi akademik dan non akademik, tapi yang paling penting ini passwordnya Pak ya. Nah, saya passwordnya maksudnya itu proses syarat untuk mendapatkan apa sponsor tadi. Salah satunya apa? Ya, itu bahasa Inggris tadi Pak ya. Itu salah satu yang menjadi syarat yang mudah itu kan dari kemampuan bahasa Inggris tuh. Jadi itu yang harus dikejar terlebih dahulu. Sambil jalan mungkin terkait dengan pendalaman riset gitu ya. Tapi pendalaman riset itu sendiri sebenarnya nanti bisa dilakukan ketika sampai di negara tujuan. Oke. Siap Pak. Nah ini sebenarnya banyak nih pertanyaan masuk ini dari komen-komen yang ada di FB nih. Ini sebenarnya saya baca ini ibaratnya peluang dan tantangan lah di kuliah di luar negeri itu gimana? Karena seperti Pak Lutfi, Pak Isma dan Pak Dedi kan mempunyai fase atau waktu yang berbeda-beda nih. Nah kalau di zaman Pak Isman dulu waktu kuliah tuh walaupun nggak signifikan perbedaannya, yang kesulitan yang dihadapi ketika proses baik proses ataupun ketika menjalani pendidikan di luar negeri itu apa saja sih Pak? Ibaratnya kalau kita ingin perang itu sudah tahu map dulu nih supaya bisa buat strategi lah gitu intinya yang belum berangkat kuliah gitu gimana? Ya Pak? Halo? Ya mungkin dari Pak Lutfi dulu lah. Gimana tuh Pak? Pak Warik apa ada kendala koneksi mungkin? Jadi kita kan pasti kata Bapak tadi ada banyak tahapan-tahapan gitu kan. Nah, jadi dalam setiap proses itu pasti ada hambatan sih yang biasa secara umum ataupun secara individu ditemui oleh setiap yang ingin berangkat sekolah gitu kan. Nah, jadi biasanya tuh kesulitan apa saja yang sering dihadapi gitu. Jadi sehingga yang belum berarti saya harus gini nih gitu. Ibaratnya tips lah gitu Pak supaya bisa melewati itu gitu. Ya. Menurut saya challenge pertama itu dari sisi bahasa itu ya. Bahasa. Jadi kalau selama ini kalau kita tinggal di Indonesia baik berkomunikasi formal maupun non formal menggunakan bahasa Indonesia mungkin tidak begitu masalah. Tapi di awal-awal yang saya rasakan membiasakan untuk sepenuhnya menggunakan bahasa Inggris. Kalau di Belanda juga masih menggunakan bahasa Inggris itu butuh waktu juga itu. Baik dalam hal membiasakan diri untuk melakukan literasi itu ya. Melakukan komunikasi baik yang sifatnya formal maupun non formal dengan beberapa rekan-rekan peneliti di sini juga butuh waktu yang lumayan itu. Tapi sejalannya waktu biasanya kita juga menemukan cara gitu ya, cara untuk bagaimana cara kita bisa menyesuaikan atau mengaktifkan yaitu karena salah satu bukan kelemahan ya saya bilang, salah satu kondisi umum lah gitu ya, mahasiswa
di Indonesia di luar negeri secara umum itu tadi, terutama ketika menulis gitu ya. Menulis itu memang bukan hal yang mudah itu, tapi juga sebenarnya tidak sulit kalau kita menemukan polanya itu. Jadi satu itu sisi bahasa, yang kedua itu tantangan yang kedua yang langsung dihadapi itu terkait dengan behavior research-nya. Jadi di sini memang urut-urutan untuk melakukan riset itu sudah tertata dengan sangat baik. Jadi mulai dari kita melakukan literasi, gitu ya, kemudian mengumpulkan data, kemudian menemukan metode yang kita gunakan, sampai nanti alat analisis yang kita gunakan sampai hasilnya itu memang tertata dengan baik. Itu juga salah satu yang mungkin harus disiapkan di awal itu. Nanti toh ada perubahan selama kita melakukan studi di sini, ya memang itu tugas kita. Jadi selama studi yang diberikan oleh durasi 3 atau 4 tahun itu memang dan yang terpenting endurance ya. Endurance itu yang terpenting gitu ya. Jangan baru terbentur sedikit langsung patah semangat, kemudian karena pada prinsipnya kan dalam penelitian itu belum tentu apa yang kita rencanakan hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan. Itu membutuhkan endurance yang tinggi. Dilempar pembimbing itu ya biasa aja misalnya. Biasa itu, betul. Jangan jadi patah hati terus balik badan malah menjadi. Saya punya pengalaman yang cukup unik, Pak Isman, Pak Dedi. Terkait dengan tadi itu endurance tadi itu. Dari awal saya katakan bahwa salah satu tantangan kita itu adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan level academic quality itu ya. Kita dengan para akademisi di sini itu juga cukup menantang gitu ya. Jadi di awal-awal ketika saya diminta untuk menyiapkan draft proposal oleh pembimbing saya, terus saya tulis seperti biasa, kemudian saya coba untuk apply di awal. Kemudian saya ingat dulu waktu itu dengan confidence-nya itu ya, dengan confidence-nya kita mencoba untuk berargumentasi di awal itu. Kita kirim, kemudian selang beberapa waktu itu dikasih komentar, dan komentarnya itu juga cukup membuat kita itu saya pribadi agak ini, karena masing-masing paragraf itu diblok, dan komentarnya cuma satu itu, I don't understand. Jadi jadi komentarnya cuma satu itu, I don't understand. Nah, dari situ saya juga mikir jadi belum sampai ke konten gitu ya, ke konten riset itu. Jadi dari sisi pemahaman tulisan kita aja itu jadi masih masalah itu ya. Itu juga jadi terus terang itu ketika saya komentar itu saya masih simpan draft itu sampai sekarang itu. Komentar itu. Jadi jimat itu ya. Jadi jimat itu. Tapi nah tadi yang disebut oleh Pak Isman tadi, ini kemampuan kita untuk struggling terhadap hal-hal yang justru bisa jadi pemicu semangat gitu ya. Kalau misalnya saya saat itu tiba-tiba ini sepertinya sampai bahasa saja mereka tidak bisa mengerti, itu jadi masalah besar itu. Jadi ya struggling gitu ya. Struggling kita juga bisa
Ya, mungkin Pak Dedi atau Pak Isman yang Ya, dulu ya pernah. Pak, mungkin ini kan pengalaman dari Pak Lutfi yang sedang jalani. Nah, ini yang sudah jalanin gitulah. Mungkin dari Pak Dedi dulu nih. Ini masalah apa? Eh, Bahasa ini, Pak. Oh, persiapan. ya, bukan. Intinya proses dari awal, gimana mulai mungkin ada Oke. riset gitu kan. Karena setiap orang kan pasti mengalami kondisi atau ya, tantangan tersendiri lah ketika melakukan riset ketika PhD itu. Pasti Oke. pengalaman dari Pak Lutfi mungkin ada sedikit berbeda dari pengalaman Pak Dedi gitu. Mungkin bisa diceritakan, Pak. Nah, ini saya cerita pengalaman dari awal saya kuliah setelah meyakinkan diri bahwa harus kuliah. Jadi memang saya dari S2 ke S3 itu vakumnya cukup lama itu. Ya. Kalau ada rombongan Pak Lutfi, Pak Darius, mungkin sampai hari ini nggak kuliah-kuliah itu. Itu sedikit banyaknya beliau-beliau itu menjadi pendorong lah, motivasi ya. Nah, di awal waktu saya menyatakan untuk ini harus kuliah nih, apa yang harus saya persiapkan? Itu yang pertama yang harus kita persiapkan. Jelas requirement yang pertama itu adalah bahasa. Maka kita siapkanlah bahasa. Kalau misalnya itu syaratnya itu overall kalau di overall IELTS itu misalnya 6,5, ya kita usahakan. Waktu itu kebenaran saya cuma 6 waktu itu. Jadi usahakan 6,5 ya IELTS. Kalaupun TOEFL 5,5, usahakan ya sedikit di atas itu karena kita akan bersaing. Nah, next kegiatannya adalah menyiapkan proposal. Saya waktu itu mempersiapkan 2 proposal dan saya jual proposal itu kepada calon-calon pembimbing, ya calon-calon profesor ya, calon-calon supervisor. Waktu itu saya kirimlah ke beberapa universitas, ada di universitasnya RMIT, kemudian ke Curtin, ada satu lagi itu rasanya ke Monash kalau nggak salah. Tiga-tiganya direspon. Jadi orang profesor itu kita kan bisa lihat websitenya universitas, kita lihatlah profesor yang berminat, yang mempunyai kekhasan penelitian di bidang itu. Kemudian lihatlah publikasinya dan dia ini punya nama, kirim. Ya, kirim. Nah, kemudian direspon biasanya. Dan pertanyaan-pertanyaan standar biasanya itu yang keluar itu. Ya di awalnya, kenapa memilih saya, kenapa memilih universitas ini dan seterusnya. Ya tunjukkan bahwa kita ingin kuliah di situ. Nah, selanjutnya next pertanyaan itu tentang topik. Nah, baru dari situ biasanya waktu itu ada feedback dari mereka. Jadi proposal saya yang pertama itu tentang information retrieval. Itu lebihlah ke computer science. Proposal yang kedua itu karena orang AS, saya buat tentang IS. Nah, kebenaran yang di RMIT itu diterima yang pertama, information retrieval. Ya. Di Curtin pun dengan proposal yang pertama itu diterima juga. Ya. Di tengah perjalanan saya mau ganti itu proposalnya. Boleh nggak saya ganti topik? Nah, kebenaran waktu itu sudah ditunjuk pembimbing. Ya, sudah ditunjuk pembimbing. Di tengah perjalanan karena saya sedekat dengan salah satu dosen di situ, saya kasih proposal itu. Jadi, if it is your topic, your interest, I cannot supervise you, katanya gitu kan. Karena apa? Bukan bidang aku. Wah, aku ya. Jadi waktu itu agak sempat complicated lah. Karena yang dituju adalah mencari beasiswanya Dikti itu kita harus mendapat letter yang unconditional. Ya, saya ingat itu sama-sama Pak Lutfi juga itu. Pak Lutfi dapat tapi conditional. Kemudian Pak Rahmat juga dapat tapi conditional. Nah, kita mau mencari yang unconditional. Nah, kebenaran dalam perjalanannya yang profesor yang S3 saya itu membantu. Akhirnya saya switch ke materi yang kedua. Tapi karena administrasi itu sudah diputuskan yang pertama, jadi mereka itu tetap berdua membimbing. Satunya pembimbing pertama, satunya pembimbing kedua, tapi pembimbing real saya itu sebenarnya pembimbing kedua. Nah, begitu kira-kira. Jadi kalau mau ke luar negeri, persiapkanlah syarat-syarat minimumnya dulu. Bahasa dan proposal penelitian, sesuailah dengan interest kita.
carilah pembimbing-pembimbing yang kita anggap layak. Ini banyak caranya sebenarnya pembimbing layak itu. Bisa kita dengan referensi dari kawan-kawan, bisa kita mencari sendiri, itu dua-duanya saya tempuh waktu itu. Dan akhirnya baliknya ke Kertin. Karena ya ada ikatan batin kelihatannya sama Kertin itu ya, sama Perth ya. Dan ternyata waktu sampai di situ bukan cuma saya saja, ternyata yang S2 sebelumnya yang barengan itu rupanya sudah ada yang sudah mau tamat, ada yang baru memulai sama seperti saya. Jadi itu kira-kira dalam perjalanannya di sana nanti, bahasa seperti yang diceritakan oleh Pak Lutfi, saya sendiri juga mengalami kendala bahasa ya. Jadi saya ingat waktu Prof beberapa minggu sebelum ujian ya, kita kan harus itu konsultasi itu. Konsultasi sama pembimbing kedua, oke. Your proposal sudah cukup lah gitu kan. Sudah kita bisa uji. Waktu ke pembimbing kedua apa yang dikatakannya ya. Itu mirip-mirip dengan yang dikatakan oleh Pak Lutfi itu. Ya. Jadi yang menarik itu katanya, "Dedi, this is English." Yes, gitu ya. Ini bahasa Inggris? Iya. Tapi ini bahasa Inggris rasa bahasa Indonesia. Nah, itu yang susah kita merubahnya itu. Ya, style Indonesia itu masih kental di situ. Jadi ujian itu diundur sampai 2 minggu rasanya untuk saya memperbaiki bahasa. Ya. Konsultasilah. Nah, kebenaran kalau di luar negeri itu enaknya itu asistensi mengenai kesulitan-kesulitan kita itu direspon. Jadi waktu itu saya minta izin ke lembaga bahasanya. Nah, di situ diperiksa oleh 2 profesor di situ, profesor linguistik gitu ya, bahasa. Dan akhirnya pada kesimpulannya saya menyimpulkan bahwa sebenarnya Inggris sendiri itu sebenarnya tidak standar bahasanya. Ya, karena salah satunya itu kebenaran profesor saya itu dari Jerman, yang kedua itu dari Prancis, orang Prancis aslinya katanya. Kemudian yang ada 4 malah. Ada 4. Satunya itu lagi rasanya Itali ya begitu. Inggrisnya itu. Kan orang Australia kan datangan semua itu rata-rata kan. Yang terakhir itu sudah punya nama itu, profesor itu dalam bidang bahasa. Cuma dari 4 orang itu saya menyimpulkan sebenarnya bahasa Inggris itu sendiri tidak ada standar. Jadi bareng kita tuh bahasa Inggris Amerika, Inggris atau gimana itu lain gitu Pak ya. Iya, balik ke orangnya. Ya taste-nya seperti apa. Ini yang menjelaskan, Dad, kalau bahasa Inggris ini kalau ada if, ada then, itu ada if-nya. Nah, gitu kan. Oke, yang lain juga seperti itu. Jadi minta ini bahasa Inggris kau nih sudah oke sebenarnya, karena kau kan orang Indonesia. Itu yang terakhir itu, ngasih pendapat seperti itu. Taste-nya mau tidak mau terbawa katanya, style Indonesianya. Nah, cuma pembimbing satunya agak kurang menerima yang seperti itu. Oke, Dad, kalau seperti itu kita maju ujian. Maju di ujian, kita tes di ujian. Nah, itu yang sering saya lakukan di mahasiswa saya. Kalau mahasiswanya agak ngotot-ngotot, sudah siap dorong dia untuk ujian, biar dibantai di ujian. Jadi pengalaman waktu ya? Dulu kuliah S3 dibawa juga waktu untuk bimbingan juga Pak ya. Nah, benar, strategi yang dipakai itu. Sepertinya Pak Dedi koneksinya putus ini. Gini. Tentunya pengalaman pengalaman Pak Dedi, pengalaman Pak Lutfi tadi sudah itu kelihatan diceritakan. Sudah kayaknya jaringan Pak Dedi agak tersendat-sendat. Saya dorong. Kayaknya tersendat-sendat jaringan Pak Dedi. Kita pengalaman Pak Isman nih. Pengalaman Pak Isman nih agak belum didengar ini kan. Kalau Pak Dedi Pak Lutfi sudah, walaupun baru sedikit-sedikit semuanya sebenarnya kalau mau ceritakan mau jadiin buku mungkin ibarat panjang itu. Tafsir apalah nama yang paling panjang itu ya. Terep mungkin panjang juga itu berapa chapter buku. Nah, ditambah lagi pengalaman Pak Isman, mungkin sebenarnya banyak pertanyaan masuk, nanti saya bacakan sekaligus saja lah. Karena yang nonton hari ini kebetulan tembus hampir 200 juta, Pak. Ya. Kebetulan sekali. Nah, pengalaman Pak Isman kan kebetulan ini Pak Isman untuk di Bina Dharma generasi pertama lah ambil di Kartinnya untuk PhD-nya. Tentu pengalaman waktu itu ya
mungkin ada sedikit berbeda lah dengan pengalaman yang lain. Kalau dari tapi saya lihat dari kedua narasumber tadi, Pak Lutfi, Pak Dedi, inti yang paling besar itu ya bahasa. Nah, kalau Pak Izman sendiri gimana sih? Ada nggak selain dari bahasa mungkin, atau ada yang lain, atau mungkin kehidupan atau apalah yang terjadi di sana? Atau kalau saya dengar itu kalau di Australia kuliah bisa juga metik tomat gitu kan, cherry gitu kan, atau gimana ceritanya itu Pak? Mungkin bisa di sharing lah. Karena ada pertanyaan masuk ini, salah satunya itu ya semangat gitu. Seperti yang Bapak bilang tadi. Ya, baik, makasih Pak Usman. Secara umum sama lah dengan yang diceritakan oleh Pak Lutfi, Pak Dedi juga. Saya mulai persiapan sekolah S3 itu tahun 2002 lebih kurang. Kemudian baru efektif kuliah melalui proses penerimaan dan selanjutnya itu 2003. Lebih kurang di pertengahan 2003 lah ya. Jadi seingat saya itu Agustusan tahun 2003 itu sudah merasakan ya peringatan 17 Agustus di Perth, di Australia. Nah, kembali lagi ke tantangan kuliah ya. Tantangan kuliah itu tentu yang pertama ya kita harus tahu dulu apa yang mau kita kerjakan. Jadi prinsipnya saya ingat betul yang disampaikan oleh pembimbing saya dulu itu. Di tahun pertama itu mungkin mahasiswa itu banyak bertanya dengan dosen. Tapi sudah masuk tahun kedua, tahun ketiga, kebalikan. Mahasiswa itu sudah mulai lebih, ya minimal samalah pemahamannya dengan dosen. Tahun kedua, tahun ketiga dosennya sudah mulai bertanya sama mahasiswa, ini bagaimana, itu bagaimana. Jadi yang harus sudah lebih menguasai topik itu ya, topik yang kita teliti itu ya kita. Jangan kebalik. Kalau masih tahun ketiga, tahun keempat kita masih bingung, ya itu tanda-tanda juga masih cukup panjang yang harus kita pelajari. Nah itu tentu membutuhkan kesabaran lah. Dan sekolah S3 ini Pak Usman itu lebih banyaklah peran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selesai atau enggaknya itu. Usaha manusia itu ya belajar ya tentu ya. Belajar seperti tadi yang Pak Usman sampaikan, kalau seandainya di luar negeri khususnya, tanpa mau mengecilkan teman-teman yang di dalam negeri, tentu sama saja kalau kualitasnya. Tapi kalau di luar negeri itu ya tadi bisa sambil kerja, bisa membantu profesor di kampus, penelitian, atau kerja di luar kampus ya, yang kerja free, kerja bebas. Ya itu seninya juga. Tapi lepas dari itu, hanya Allah lah yang tahu kita itu akan selesai atau tidak ya dalam studi S3 ini. Karena berbeda dengan studi S1. Kalau studi S1 atau S2, kurikulumnya itu jelas ya, time frame-nya ya. 8 semester, 144 SKS misalnya. Sama di luar negeri juga gitu. S1 6 semester misalnya. Ya sudah bisa diprediksi bakal selesai. Nah, kalau S3 ini ya kita berencana, ya itu tadi banyak faktor yang jadi ya untuk teman-teman yang sedang S3 sedang berjuang hari ini jangan ya teruslah mendekatkan diri pada Tuhan apapun agamanya ya, karena itu akan menjadi dorongan terbesar dalam kesuksesan belajarnya. Dan ya faktor non teknis yang banyak ini Pak Usman. Kalau yang teknis itu kendala yang saya alami ya, itu adalah
kemampuan membaca jurnal. Dulu sebelum berangkat, kalau Pak Dedi enak pernah mengalami S2 gitu ya di dalam proses akademik. Tapi kalau yang langsung S3 gitu, langsung riset di luar negeri itu, membaca jurnal itu jadi kendala gitu ya. Kita baca satu jurnal itu baru paham mungkin seminggu satu jurnal. Mungkin itu. Satu jurnal itu seminggu. Nah, supervisor itu berharap satu minggu itu kita pahamnya 10 jurnal. Jadi ya kecepatan memahami itu butuh waktu belajar ya. Tapi kalau waktunya sudah lama gitu, sudah terbiasa membaca jurnal, ya saya cepat lah ya. Nah, kemampuan membaca jurnal itu dengan baik akan terasa ketika kita menulis. Ketika sudah mulai menulis, nah ketika kita mendraft karya ilmiah, disertasi gitu atau tesis, kita sudah tidak punya cukup waktu lagi yang banyak ya untuk jangan sampai ketika menulis masih baca gitu. Nah, itu problem besar itu. Kalau bisa ketika kita menulis itu sebagian informasi yang ingin ditulis itu sudah ada lah dalam rencananya, dalam planning kita. Jadi kita tinggal comot-comot aja. Karena juga kan tidak boleh plagiat. Kita harus menulis karya ilmiah itu dengan teknik yang baik dari berbagai informasi. Nah itu jadi ada yang non teknis, yang teknisnya. Kebiasaan kita membaca itu rendah sekali ini selama ini. Ini untuk teman-teman yang akan sekolah, perbanyaklah kebiasaan membaca. Sekarang dosen enak kan, banyak sudah ada kewajiban nulis jurnal ya yang diminta oleh dikti. Jadi sudah semakin terbiasa lah. Dan yang terakhir tentu dalam kuliah itu ya khususnya untuk yang baru mencari ya yang ini kalau dari saya untuk yang baru mencari itu ya harus terus berusaha ya. Terus berusaha dengan cara apapun lah. Baik langsung dulu saya waktu mau mulai kuliah itu beberapa kali ikut pameran misalnya. Ya di Palembang cukup sering ada pameran gitu kan, ada kampus-kampus yang pameran ya, kita tanya-tanya gitu, ada peluang-peluang. Ya seperti itu. Jadi intinya jangan takut untuk memulai untuk adik-adik yang baru akan studi lanjut ya. Itu Pak Usman. Oke Pak. Jadi salah satunya tadi selain dari semangat, kita juga yang pertama tadi Allah lah yang tahu kapan selesai gitu kan. Saya ketika Bapak sebut itu, waduh, saya nih berarti harus banyak-banyak ibadah lagi nih supaya cepat selesai nih. Tapi nanti saya takut salah niat ini ibadahnya. Nah ini kembali lagi masalah tadi kan, semangat tadi Pak Lutfi. Tentunya untuk Pak Lutfi ini. Ketika ditulis oleh supervisor, I don't understand. Ya saya nggak tahu baik. Waktu itu saya ingat saya pernah submit artikel di UII waktu itu ingin seminar. Saya pernah cerita dengan Pak Lutfi dulu. Itu pertama kali saya jadi dosen 2010-an. 2009 saya tamat. 2009 Maret saya mulai jadi belajar lah. Jadi anak-anak bawang lah gitu kan. Nah saya belajar nulis artikel jadi waktu itu. Saya waktu itu Pak Lutfi sudah ke UII kalau udah nggak salah. Jadi saya submit artikel, dikomentarkan oleh reviewer, penulis saja malas membaca. Gimana reviewer? Maksud itu kamu aja mau malas baca, mau nyuruh saya bacanya gitu kan. Nah saya perasaan saya waktu itu ya pastilah kecewa lah, sedih kan. Kita baca. Nah gini, Pak Lutfi tentunya mungkin nggak jauh beda lah ketika ditulis I don't understand, pasti terluka lah hati seperti itu kan. Ketika itu terjadi Pak, apa sih ini kan istilah masalah hati nih. Apa sih sebaiknya yang masih kata Pak Izman tetap semangat? Memang tetap semangat itu pasti kita utarakan mudah diucapkan, tapi susah untuk melakukannya. Gimana tetap semangat? Kadang-kadang kita menemukan masalah sedikit aja sudah dong kita tersalah seperti itu. Nah
Dengan kondisi yang seperti itu, ditulis I don't understand, dan bukan sekali aja ditulis setiap paragraf, ya itu kan kalau saya waktu itu cuma satu komentar itu besar seperti itu kan. Nah, gimana cara menghadapi seperti itu, tetap semangat gitu Pak, karena ya baik-baik adik-adik S1 yang bimbingan, tentu saja dia langsung down, ada yang mau bunuh diri, ada bahkan sudah yang pernah bunuh diri. Ini serius pernah terjadi masuk koran gitu Pak, yang di tingkat magister juga, apalagi di tingkat doktoral gitu kan, pasti ada hal-hal yang semangatnya harus lebih. Gimana itu Pak tipsnya tuh? Nggak panjang nih pertanyaan, tapi intinya gitulah Pak. Ya, tipsnya kembali lagi ke niat awal ya. Niat awal kita kan di sini sebagai siswa atau karya siswa, jadi tugas utama kita kan belajar. Jadi di awal-awal perjuangan untuk studi itu memang pasti kita sudah tahu dari awal memang akan menemui banyak kendala itu. Nah, salah satu tipsnya itu ya tetap tadi jiwa strugglingnya memang harus berjuangnya memang harus kuat itu. Tambah tadi dengan meningkatkan tingkat kedekatan pada Tuhan itu, banyak-banyak belajar gitu ya. Kalau di sini kebetulan model studi doktoral itu gabungan antara riset dan pembelajaran teori. Nah, dari berbagai macam tawaran-tawaran teori-teori yang harus kita ambil itu ada mata kuliah yang bisa kita manfaatkan tuh untuk meningkatkan kemampuan itu. Jadi kalau di tempat saya di kampus saya itu mungkin berbeda ya dengan teman-teman yang di Australia seperti Pak Isman dan Pak Dedi. Sini itu untuk bisa lulus itu harus menyelesaikan setidaknya 45 kredit, ya. Nah, itu di luar riset, di luar disertasi. Disertasi memang komposisinya cukup besar, tapi ada 3 kelompok perkuliahan ya. Nah, salah satunya itu adalah kemampuan untuk menunjang academic writing. Nah, itu ada beberapa sub atau kanal untuk kita meningkatkan kemampuan bahasa. Di sini juga sudah disiapkan akses seluas mungkin untuk bisa mendalami atau mempelajari bahasa kita, termasuk academic writing gitu ya. Kemudian komunikasi dan sebagainya, ya cara melakukan referensi dan sebagainya itu juga sudah di kampus sini juga disiapkan, karena memang mahasiswa internasionalnya banyak, jadi kendala secara umum tuh hampir semuanya bersama itu. Di tahun-tahun awal pasti banyak itu yang mengambil academic writing lagi, kemudian English proficiency dan sebagainya, itu pasti banyak itu. Nah, ikutin saja sama itu sambil belajar. Sekali lagi, yang jelas butuh proses, ya, dan kesabaran tingkat tinggi. Kalau dilewati aja tahapan-tahapan itu dari hari ke hari, yang penting kita bisa motivated itu, karena kalau sudah demotivatednya muncul, nah itu masalah besar itu. Nah, hilang motivasinya itu masalah besar. Karena untuk memunculkan kembali motivasi itu berimbasnya banyak itu ya, jadi imbas secara personal behavior kita, juga komunikasi kita dengan beberapa
orang-orang yang di lingkungan riset group, terutama kepada profesor dan promotor. Kira-kira begitu ya. Jadi yang pertama kita harus ingat dulu niat awal kita, begitu Pak ya. Yang kedua yang paling penting kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Sang Pencipta. Karena kun fayakun, gitu kan. Nah, tentunya juga diiringi dengan usaha-usaha tadi. Seperti yang Pak Isman bilang tadi dan Pak Lutfi bilang tadi, academic writing, membaca jurnal 1 minggu ya 1. Nah ini kebetulan juga ada pertanyaan nih Pak, untuk Pak, mungkin Pak Deddy nih bisa jawab nih. Cara kita apa ya, kalau orang bilang itu lihat sekali langsung apa, saya ngerti nih artikel ini gini gitu kan. Nah, intinya cara cepat memahami artikel kata, tidak semua orang memiliki kemampuan ibaratnya itu yang sama dalam membaca sesuatu gitu Pak. Ada nggak sih tips supaya kita kan disuruh banyak baca nih oleh supervisor gitu kan, supaya kita bisa artikel ini tentang ini ibaratnya masuk ini enggak, ibaratnya itu kan kalau masuk ini baca, ini enggak, masuknya sedikit berapa persen gitu kan. Ada nggak sih Pak tips dan triknya ketika kita baca artikel itu, atau terutama artikel jurnal, baik pun jurnal atau proceeding, kan rata-rata kita disuruh dibaca jurnal gitu, kita baca tuh ini dapat intinya gitu kan. Nah, ada nggak tips saya gitu Pak? Kalau di awal-awal perkuliahan saya dulu itu diminta oleh profesor untuk mensummary. Kita dilatih untuk mensummary bagaimana artikel yang beberapa halaman itu cukup dijelaskan dalam 1 halaman. Nah, ya gitu. Jadi kita akan melihat artikel itu tentang apa. Ya biasanya kata what gitu ya. Kemudian penelitian itu tentang apa, mengapa dia memilih metode tertentu. Nah, itu biasanya itu larinya ke literatur review itu ya, ke literatur review. Kemudian bagaimana dia menelitinya itu ke metodologi. Nanti sebagai masukan untuk kita juga. Nah, kalau yang lain-lainnya di dalamnya itu kan pasti banyak kembang-kembangnya di situ. Dia akan mengutip berbagai macam referensi. Tapi inti yang dia lakukan, kenapa dia mengutip referensi itu adalah untuk memperkuat mengapa dia melakukan atau memilih suatu metode tertentu. Jadi bagaimana men-summary yang ada 20 halaman cuma di-summary 1 halaman, kan kalau kita baca semua itu agak repot itu. Kan kita kan tidak diminta untuk menghafal jurnal. Itu kuncinya. Kita itu tidak diminta untuk menghafal jurnal tertentu, tapi kita itu mengerti jurnal itu. Jadi kita ambil kunci-kuncinya saja. Tidak perlu kita A sampai Z-nya kita hafal gitu. Gitu, Pak Usman. Jadi sebenarnya ada satu yang ingin saya tambahkan di penjelasan Pak Lutfi dan Pak Isman tadi, ya. Tentang kalau nantinya ada yang kuliah di luar negeri, itu selain faktor teknis dan non teknis, ada lagi faktor akademis dan non akademis. Justru nanti yang dialami, ya, kalau kuliah nanti itu faktor non akademis yang lebih mengemuka itu. Ya, bagi yang seperti Pak Lutfi bawa keluarga ke sana, bagaimana menyekolahkan anaknya di sana, atau uang yang kiriman yang kurang dan seterusnya, justru itu juga jadi masalah lain itu. Yang pengalaman saya itu justru lebih dominan dari akademis itu sendiri. Gitu ya. Jadi kalau ada yang ingin kuliah ke luar negeri, membawa keluarga, ya itu juga harus diperhitungkan gitu. Jadi dukungan keluarga seperti Pak Lutfi sekarang, dukungan dari Bu Mega itu penting itu, dan anak-anaknya gitu ya. Kadang-kadang anak-anak itu harus jadwal periksa gigi. Nah, sedangkan di satu sisi kita harus menghadap jadwal ketemu sama profesor, gimana nih ngaturnya? Atau lagi saya tahu Pak Lutfi ngalamin enggak yang namanya uang beasiswa itu telat? Ya. Sejauh ini pernah juga sih. Ya, itu kalau zaman kami dulu itu kita hampir-hampir diusir oleh owner rumah itu karena belum bayar rumah. Kawan-kawan yang di luar negeri tahu lah itu gimana suka dukanya, apalagi yang dapat beasiswa LNDikti waktu itu. Waduh, itu agak repot itu. Yang lebih parah lagi tadi bilang kata Pak Isman tadi, selain kita harus yakin, bulatkan tekad, ya,
dari sisi ikhtiar sudah jalan, doa tetap jalan, ya komunikasi dengan keluarga juga tetap harus dijalin gitu. Saling dukung lah, kalau keluar negeri itu saling dukung di akhirnya. Ya. Jadi kompleks gitunya, Pak. Jadi benar-benar filosofi berarti, Pak. Ya. Jadi kalau masalah akademis itu kembalinya ke kita, ya, ke Pak Lutfi sendiri gitu ya. Waktu Pak Isman sendiri, ya. Tapi kalau masalah non teknis, itu harus bahu membahu sama keluarga itu, sama teman-teman yang seperti itu, saling bantu itu. Ya. Karena hidup di negara orang kan gitu kan. Benar sekali. Gitu kira-kira, Pak Usman. Oke, terima kasih, Pak. Nah, ini kita live-nya ini sudah 1 jam ini, dan alhamdulillah responnya cukup baik hari ini. Penontonnya hampir lebih tembus 200 juta tadi, Pak. Nah, gini, sebagai closing statement ini, kami mulai dari mungkin Pak Warek dulu nih, berkaitan yang pertama dengan tentunya proses akademik saat ini dengan kalau istilahnya new normal, dan juga berkaitan dengan kuliah lanjutan S3 gitu. Kami persilakan untuk closing statement-nya. Baik, Pak Usman dan seluruh audiens yang mengikuti webinar ini. Dalam ini saya khususkan untuk teman-teman yang kuliah ya, yang sedang kuliah, baik di Bina Dharma maupun di kampus lain, khususnya di Bina Dharma. Mengingat dalam 1 semester ke depan ini banyak aktivitas ya yang online, dan aktivitas yang online ini membutuhkan juga bukan hanya faktor teknis tapi juga faktor-faktor non teknis ya. Termasuklah tadi yang kita bicarakan, semangat belajar, terus untuk bekerja dan mampu bekerja mandiri. Nah, mampu bekerja mandiri ini yang harus terus diperkuat ya. Ya, walaupun mahasiswa itu kan secara umum dituntut untuk bisa mandiri ya dibandingkan mahasiswa dibandingkan ketika dia masih SMA dulu. Gitu ya. Nah, itu kemudian tentu dalam tatanan new normal ini banyak para ahli sudah memperkirakan kondisi ini sudah tidak akan sama lagi dengan sebelum periode COVID dulu ya. Termasuk juga di Bina Dharma. Untuk mahasiswa yang kuliah di Bina Dharma itu penggunaan e-learning itu akan semakin dominan. Akan semakin banyak itu. Jadi walaupun nanti misalnya dalam suasana yang sudah normal kembali lagi ke kelas mahasiswa, kita bisa memperkirakan bahwa untuk di Bina Dharma ini peran e-learning itu akan semakin besar ya. Jadi seluruh komunikasi akademik, kuliah dan seterusnya. Kita sudah menetapkan strategi penggunaan belajar menggunakan video conference. Nah, ini memudahkan di satu sisi mahasiswa dan dosen bertemu kapanpun, ini perkuliahan tidak terbatas ruang dan waktu. Itu untuk mahasiswa yang saat ini belajar, dan sekali lagi saya menggunakan satu kata kunci, endurance. Dimanapun, untuk yang sedang, ya khususnya juga untuk teman-teman yang sekarang sedang S3 nih, Pak Usman, terus kawan-kawan lain ya, dosen yang baik Bina Dharma maupun yang lain, ya belajar di jenjang pasca sarjana, apalagi S3 itu membutuhkan stamina yang kuat dan kemampuan beradaptasi, baik secara personal ya dengan pembimbing maksud saya. Jadi beradaptasi secara pribadi dengan pembimbing, walau bagaimanapun nak mak mano bae pembimbing itulah pokoknya yang harus
ya bukan kita berarti pasti salah, bukan, tapi kita tetap harus merujuk pada apa keputusan yang sudah ditetapkan oleh pembimbing. Jangan berbantahan dengan pembimbing kita. Iya. Kira itu saja dari saya, Pak Usman. Oke. Jadi yang pertama endurance, yang kedua kita harus nurut pembimbing lah ya, Bren, sami nawa atau lah. Nah, ini closing statement juga nih kami minta dari Pak Dekan ini, Pak Deddy Samsuar, berkaitan dengan yang pertama ya kuliah kita, kedua proses apa kuliah yang masih ingin kuliah gitu kan tentunya juga Bapak dulu kan cerita tadi ingin kuliah itu karena termotivasi oleh teman gitu kan, salah satunya gitu. Nah, ingin tetap termotivasi itu gimana gitu kan, karena seperti tadi, karena selain dari endurance tadi pasti faktor lain. Kami persilakan untuk sebagai closing statementnya. Oke, terima kasih Pak Usman. COVID ini akan tetap ada dan kita jangan sampai terhenti gara-gara COVID. Jadi aktivitas kita harus tetap jalan, mungkin dengan penyesuaian. Sama di universitas juga seperti itu. Saya harap kawan-kawan yang juga sudah punya strategi masing-masing, dan kebenaran universitas juga itu sangat memfasilitasi, ya. Jadi perkuliahan harus tetap jalan, mahasiswa harus tetap belajar, dengan tanpa harus kita melakukan seperti hal yang biasa bertemu di kelas. Kita memang berharap bahwa badai ini akan segera berlalu. Obat walaupun COVID itu tetap ada, tapi obat untuk mengobatinya itu sudah tersedia. Kita harapkan seperti itu. Dan bagi kawan-kawan yang ingin bersekolah, ya lanjutkan. Karena kita tidak tahulah apa yang terjadi di depan. Yang jelas kalau yang namanya kita sekolah lebih tinggi itu mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Ya. Dalam perjalanannya nanti mungkin tidak sama. Ya. Kendala-kendala itu tidak sama. Ada yang kawan itu melenggang dengan gampang. Ya. Ada yang justru tersendat-sendat. Ada yang selesainya itu dengan tidak terlalu banyak kendala. Ada yang banyak kendala, ya itu perjalanan. Ya, niatkan saja bahwa kalau kita sudah melangkah itu harus sampai ke ujung, gitu ya. Dalam perjalanannya itu ada kendala-kendala, ya itulah bagaimana kita hidup. Tidak asik juga katanya kalau seandainya hidup ini lurus-lurus baik, gitu ya. Justru orang besar itu karena dia sering menghadapi dan mengatasi masalah-masalah, begitu. Saya rasa itu saja dari saya, dan ya silakan dilanjutkan Pak. Oke. Terima kasih Pak. Nah ini kebetulan ini ada pertanyaan terakhir nih masuk nih, sambilan jawab pertanyaan ini mungkin untuk Pak Lutfi ini langsung ke closing statement lah. Sebenarnya dia nanya nih gimana sih tips untuk nulis artikel di jurnal itu supaya lebih menarik, nah, jadi dibaca oleh reviewer, nggak langsung di reject aja gitu Pak. Selain itu juga walaupun ini kata-katanya sukses, tips sukses kuliah di luar negeri, saya gini kan sebenarnya gimana gitu kan, tapi mungkin suksesnya itu prosesnya gitu Pak, maksudnya bisa keluar negeri gitu kan. Nah, mungkin untuk sambil menjawab dua pertanyaan itu langsung aja closing statement tentang apa endurance tadi dan lain sebagainya Pak. Kami persilakan Pak. Ya, saya jawab dulu yang kedua ya. Tadi pertanyaan terkait dengan tips bagaimana bisa bertahan atau yang bagi yang mau bekerja untuk melanjutkan studi. Beberapa mungkin sudah disebutkan oleh Pak Isman dan Pak Deddy. Pertama tetap jaga komunikasi yang baik dengan supervisor. Bagaimanapun ketok palu terakhir itu nanti melurusan kita ada di tangan promotor dan supervisor. Jadi dalam komunikasi sehari-hari tetap jaga hubungan baik. Jika terjadi ada sedikit perbedaan pandangan terhadap satu metode dan sebagainya, itu ya kita ikuti saja bagaimana sepanjang bisa mengikuti petunjuk dari pembimbing kita, mungkin kita bisa
menjalani dengan baik. Kemudian kedua, kita harus disiplin dengan waktu. Jadi bagaimana kita bisa men-arrange waktu kita dengan sangat baik ya. Time and self management yang kita punya itu harus dipegang teguh. Kemudian tadi bicara tentang non akademik, jadi memang harus work life balance gitu ya. Jadi harus ada keseimbangan antara aktivitas akademik dan non akademik di sini. Nah, dari sini memang tadi yang disampaikan oleh Pak Dedi bahwa peran keluarga, kalau keluarganya ikut ataupun tinggal malah di Indonesia itu juga sangat penting. Nah, berikutnya itu adalah ketika kita studi di luar negeri itu, kesempatan yang lain itu adalah kita bisa menjalin networking, ya. Nah, ini mungkin kesempatan yang cukup langka itu karena secara kesempatan langsung itu kita bergabung dengan satu grup riset yang unik. Di situ berkumpul orang-orang yang dari berbagai negara yang mempunyai latar belakang dan expertise yang berbeda-beda. Nah, itu kesempatan kita untuk menjalin networking. Hingga nanti ketika kita selesai studi, harapannya nanti kita tetap bisa menjalin komunikasi dengan grup itu, yang mungkin bisa kita menjalin kerjasama gitu. Nah, itu yang kemudian tadi terkait dengan scientific writing ya, bagaimana saya pikir menulis itu butuh waktu yang panjang ya. Pengalaman saya untuk menerbitkan satu jurnal itu memang butuh waktu yang sangat lama itu ya, karena proses yang dibutuhkan mulai dari kita menentukan scope riset, kemudian metode pengumpulan data dan sebagainya. Sepanjang kita mengikuti tahapan-tahapan itu dengan baik, ditambah dengan kemampuan menulis yang mumpuni, saya pikir tidak akan ada masalah. Jadi dalam hal di level manapun ya, jurnal yang kita apply itu ya, itu tidak akan jadi kendala itu ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Ini apakah kan sekarang kuliah di Belanda nih, Pak? Kebetulan Belanda itu kan beda. Kalau di Australia bahasa Inggris nih. Ya, terakhir ini. Apakah perlu memahami bahasa Belanda juga untuk kuliah di Belanda atau cukup bahasa Inggris saja itu? Ini terakhir nih pertanyaan ini. Sudah ini benar-benar closing ini. Karena ini pertanyaan ini banyak sekali, Pak, pertanyaan masuk. Saya justru akhir-akhir ini tanya sama banyak ini. Ya. Gimana, Pak? Ya. Di Belanda adalah salah satu negara di Eropa yang penduduknya memiliki kemampuan bahasa Inggris yang paling baik di Eropa. Jadi hampir semua orang Belanda yang menggunakan bahasa ibunya bahasa Belanda, mereka bisa bahasa Inggris. Beda dengan negara-negara tetangga seperti Prancis gitu ya, atau negara lain itu mereka masih berpegang teguh dengan bahasa masing-masing. Tapi kalau khusus dengan Belanda ini kemampuan bahasa Inggrisnya cukup baik. Itu satu keuntungan kita ya untuknya. Nah, kalau terkait dengan aktivitas perkuliahan, akademik, bahasa pengantar di kampus-kampus di Belanda menggunakan bahasa Inggris. Cuman karena kita tinggal di ini cukup lama, ya, sekitar 3-4 tahun atau bahkan lebih, kita perlu berkomunikasi dengan orang-orang lokal dan kita butuh ya daily speakingnya juga. Butuh belajar beberapa kosakata yang umum lah, Pak ya. Ya, common vocabularies lah ya. Kalau istilahnya kan mau belanja misalnya pasar misalnya, kadang-kadang juga orang by default akan bertanya dengan kita dengan bahasa Belanda itu. Ya, meskipun pada nanti kita bilang tolong
can I speak in English please? Nah, mereka juga bisa terima, tapi di awal pembicaraan pasti orang mengetahui kita mengerti dalam bahasa Belanda. Sedikit-sedikit kita perlu belajar. Tapi kalau akademik, ya full akademik activity pakai bahasa Inggris, termasuk menulis disertasi atau tesis juga dalam bahasa Inggris. Oke, terima kasih Pak. Jawabannya mungkin karena kita ini sudah lebih dari 1 jam 30 menit hampir, dan alhamdulillah proses kita lancar. Kami ucapkan terima kasih yang pertama kepada Bapak M. Izman Herdiansyah, PhD, Wakil Rektor Universitas Bina Dharma, alumni dari Curtin University. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Pak Reddy Samsuar, PhD, Dekan Fakultas Universitas Bina Dharma, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Dharma, alumni dari Curtin University juga. Terima kasih juga yang dari jauh-jauh ini. Sebenarnya jauh semua ini, servernya ini nggak tahu dikirim kemana ini sebenarnya datanya ini. Ya, terima kasih untuk Pak Ahmad Lutfi, researcher di Delft University. Saat ini bentar lagi selesai Pak ya, semoga cepat selesai. Amin. Kita akan semangat urusannya. Terima kasih banyak atas kesempatannya bapak-bapak hari ini, dan alhamdulillah semoga acara kita hari ini memberikan dampak baik. Amin. Bagi dan balik ke Bina Dharma gitu. Ya, dampak baik adik-adik. Pak Lutfi mau balik ke Bina Dharma? Ya, alhamdulillah lagi. Pak Orek ini di request saja Pak dari UI. Jadi acara ini semoga bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa tingkat S1, S2 ataupun rekan-rekan dosen yang ingin melanjutkan S3, karena ini banyak yang menyaksikan ini adalah dosen-dosen semua, dosen-dosen di seluruh Indonesia bahkan, karena ini ditonton oleh di IDRI. Jadi terima kasih banyak untuk sudah menyaksikan. Bagi yang ingin mendapatkan sertifikat untuk webinar ini, dapat mengisi Google Form di deskripsi live web streaming hari ini. Syaratnya gampang sekali untuk mendapatkan sertifikat, cukup like atau follow page-nya Bina Dharma Training Center. Yang kedua tentunya komen ya, tadi banyak komen. Yang ketiga mungkin dia harus isi Google Form itu supaya tahu ya, seperti itu. Nah, marilah untuk terakhir malah kita ucapkan syukur, alhamdulillahirabbil alamin, acara live kita hari ini telah selesai. Semoga sekali lagi ya, terima kasih sekali lagi untuk para narasumber, semoga bermanfaat. Terima kasih atas kesempatan waktunya juga, karena kalau nggak sempat nih waktu, mungkin nggak terlaksana acara hari ini, seperti itu. Terima kasih banyak sekali lagi Pak. Kami akhiri, mungkin dadah dulu kita untuk peserta yang nonton ini masih banyak ya. Terima kasih telah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.